Oke, di sini eh, saya ingin berikan sedikit tips buat persiapan masuk tes jasmani. Jadi jasmani itu ada jasmani A, ada jasmani B. Jadi kalau jasmani A itu lari 12 menit melingkar. Satu lingkaran itu 400 meter. Kurang lebih kita harus dapat 7. Gimana caranya bisa dapat 7? Ya, kalau saya secara pribadi, jadi di putaran pertama sama putaran kedua itu saya agak slow, agak santai, tidak terlalu digenjot. Tujuannya apa? Biar kita stabil dulu, pernapasan kita stabil dulu, jantung, paru-paru, kaki kita sudah stabil dan normal, baru di putaran ketiga kita genjot. Nggak apa-apa di putaran pertama kedua kita paling belakang, nggak apa-apa, tapi yakin di saat kita udah stabil kita bisa lewatin satu persatu dan mudah-mudahan bisa dapat 7. Kemudian di jasmani B itu ada sit up, pull up, terus push up sama shuttle run. Kita untuk pertama mulai dari pull up. Jadi pull up itu patokannya ada di kekuatannya tuh ada di kekuatan cengkraman sama kekuatan otot lengan. Jadi kalau kita cuman nyengkram yang kuat, otot lengan nggak mampu ngangkat badan, ya percuma. Gitu juga sebaliknya. Ya, kita langsung coba. Jadi maksud saya kekuatan cengkraman tuh biar kita kuat nyengkram palang besi ini. Kekuatan otot lengan tuh buat kekuatan kita ngangkat badan. Patokannya itu satu hitungan kita harus melewati besinya tuh harus melewati dagu kita melewati besi, itu dihitung 1. Terus kalau nggak melewati besi, dagu kita nggak melewati besi, itu biasanya tidak dihitung. Tapi kembali lagi tergantung dari yang nguji kita itu siapa. Kalau seandainya yang nguji tetap hitung ya, berarti alhamdulillah, bersyukur ya. Minimalnya itu ya udah, pokoknya kita nggak usah patokan minimalnya lah. Maksimalnya itu kita harus dapat 17 biar bisa dapat nilai 100. Sekali lagi 17 nilai 100. Gak usah cari tahu minimalnya berapa, pokoknya patokannya tuh cari nilai 100-nya, patokan nilai maksimalnya. Sekali lagi buat ini, terus naiknya yang lurus, tidak mengayun, diam, tidak mengayun. Kekuatan cengkraman buat cengkram besi, kekuatan lengan buat ngangkat badan. 1. Ya, itu buat pull up. Kemudian buat ngelatih pull up, misalnya ada yang belum bisa ngangkat sama sekali, jadi kita bisa latih pull up itu pakai push up. Tapi caranya seperti ini. Kalau push up yang biasa itu tangannya seperti ini. Buat ngelatih pull up, tangannya kita rapetin bentuk segitiga. Jari-jarinya nih bentuk segitiga seperti ini, bentuk segitiga, baru kita turun. Itu bisa juga buat nambah pull up. Kemudian kita masuk ke sit up, push up. Kalau push up udah sambil mas. Ingat, push up, kalau kita push upnya yang benar dihitung, push up kita kurang benar nggak dihitung. Contoh push up yang kurang benar atau yang salah dan biasanya tidak dihitung seperti ini, 1, 2, atau 1, 2. Artinya kalau hanya pantat atau hanya dada yang turun itu tidak dihitung. Tapi yang benar atau yang dihitung tuh dua-duanya harus barengan. Seperti papan badan kita nih. Tuh. Seperti itu. Jadi badan kita lurus seperti papan. Gak ada yang cuma pantat atau cuma dada saja yang turun. Terus sit up. Sama sit up juga. Jadi posisi kaki tekuk, kita naikkan tangan belakang kepala untuk cowok. Untuk cewek tangannya lurus seperti ini.
Jadi untuk yang cowok, tangan di belakang kepala. Di saat naik harus sampai dengkul, lewatin dengkul. Contoh 1, 2, 3, dan seterusnya. Hal lagi untuk nilai push up nya itu 42, 100, sit up nya 40, nilai 100, pull up nya 17 kali, nilai 100. Oke, terus sekarang kita shuttle run. Nah, untuk shuttle run tuh lari bentuk angka 8. Ada 2 titik, jaraknya 10 meter. Ya, anggaplah 10 meter. Terserah kita mau startnya dari kiri atau dari kanan. Kalau misalnya dari kiri, berarti kita lari ke arah kanan. Kita putar. Udah 2 kali. Udah 3 kali. Terakhirnya kita lari lurus. Terserah nanti baliknya di sini mau balik seperti ini atau mau balik badan kayak gini juga bisa. Terserah gimana nyaman dan cepatnya kita. Masuk. Oke, tadi shuttle run sudah. Pokoknya kalau shuttle run tuh minimal bisa dapat 15 detik atau 14 detik. Itu biar nilainya bagus. Terus ya pokoknya untuk jasmani itu kekuatan tangan, kaki, jantung, paru-paru itu harus dijaga. Terus kalau yang lagi persiapan buat tes, hati-hati, dijaga kakinya, dijaga tangannya, dijaga. Jangan sempat kita jatuh, entah dari motor kah, atau jatuh di kamar mandi, jatuh lagi main bola atau gimana. Kaki kita bermasalah itu sangat berbahaya sekali, karena ya otomatis kita nggak bisa apa-apa kalau kita udah kenapa-kenapa. Jadi persiapannya yang mantap, terus jaga kesehatan dan keselamatan. Kalau buat motivasi saat lari, mungkin saat capek ingat orang tua. Sambil lari itu sambil ingat orang tua. Mudah-mudahan ada dorongan dari dalam buat kita bisa lebih kuat lagi. Oke, mungkin itu saja dulu. Bye-bye. Capek.